Udah. Udah kan, Din? Udah, Pak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah saudara, sahabat ya, subscriber Sapu Lidi Channel dimanapun semua berada, insyaallah berjumpa kembali pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Insyaallah. Jadi saudara, malam hari ini kok Abang SL ini kok nggak gerak terus ini Bang SL? Orang dukun udah merajalela, preman udah di mana-mana. Kenapa Bang SL di rumah aja? Waduh, ini kan karena sudah terkenal di YouTube. Dukun-dukun udah pada menghindar, Ustaz. Preman-preman ini udah tahu, mereka juga kan mengetahui gerak-gerak kita. Nah, jadi sembari dia mantau kita kan, kita juga memberitahu kepada mereka bahwasanya mantan-mantan preman seperti John Garpu kita ajak ngobrol, tukar pikiran. Kali aja yang preman-preman kabur ini kan terketulah hatinya untuk hijrah. Jadi mereka mau duduk bersama kita, ngobrol, ya kan, seperti itu. Nah, jadi sebelum daripada itu saudara, sudah tak asing lagi di mata kaca layarnya atau di YouTube-nya Sapu Lidi Channel ini, ya kan, yang banyak sekali kemarin fans penggemar berat dari beliau ini, yang sudah tak heran lagi lah dengan sosok-sosok. Biasanya kalau ada Ustadz Abdul Khair pasti ada golok. Udah ada yang berpikir seperti itu. Nah, jadi kita kenalkan yang mana beliau adalah Ustadz Abdul Khair. Masya Allah. Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustadz. Udah lama kita nih lab bareng, ngobrol. Iya, ada lama betul ya. Alhamdulillah, kemarin sempat hadir juga kan di akikah anak pertama kita, Ahmad Fauzan Al-Ghazali. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas kehadiran serta mengisi tausiah lah. Alhamdulillah. Jadi suatu kehormatan bagi saya yang tak bisa saya kata-katakan dengan cara apapun, yang jelas doa ya yang selalu saya iringkan kepada beliau. Masya Allah. Sibuk apa Ustadz saat ini? Ngisi acara terus ya? Saya acara terus dari kampung ke kampung, mungkin terlebih lagi di bulan suci Ramadan nanti. Masya Allah. Lebih sibuk lagi, Masya Allah. Sibuk dakwah. Full jadi. Full. Masya Allah. Jadi saudara mau manggil Ustadz Abdul Khair untuk ngisi acara, apalagi kan deket ini udah masuk ini ya. Apa itu? Apa namanya tuh? Mendekati bulan suci Ramadan ya. Betul. Udah mau mendekati bulan suci Ramadan ini yang kita tentukan. Apa? Kalau di kampung tuh ruahan ya. Ruahan. Pasti ada hajat ruahan. Iya. Gitu. Ini udah masuk kita kan? Masuk Sa'ban, ini kan bulan masuk Iya, Sa'ban. udah bulan Sa'ban. Udah masuk ruahan berarti kan? Ruahan. Udah masuk ruahan. Nah, ini boleh panggil kita lah, nggak apa-apa kan? Insya Allah. Khususnya wilayah Pelaju lah ya. Pelaju dan sekitarnya. Sekitar Palembang aja, kalau keluar kota mungkin berat saudara. Bela saudara, seperti biasa ini ya kan, sudah lama tak mendengar Ustadz Abdul Khair bersolawat. Nah, jadi kita ajak Ustadz Abdul Khair bersolawat dengan suara khasnya yang sudah seperti, waduh, Masya Allah, dengar sendirilah nanti kalian sendiri menilai. Udah Ustadz, kita bersolawat. Lagi serak tapi. Enggak apa-apa. Salawat Jibril aja ya teman-teman. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Anta syamsun
Anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Masya Allah. Jadi kita harus bersalawat ya Ustadz ya. Serta salam ya kepada Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kalian bersolawat, maka setelahnya ungkapkan pula salam. Karena begini Bang Ilyas, yang namanya salam ada kedekatan. Assalamualaikum Bang Ilyas, ada kedekatan. Maka dengan Rasulullah pun, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Nabi Allah. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan beserta para malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita orang-orang beriman pun senantiasa bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Ada kedekatan. Luar biasa Ustadz. Jadi Ustadz, alhamdulillah masih sempat untuk bersilaturahim kemari. Ada juga yang bertanya, ini Bang SL ini di rumah Mat Gajah. Enggak, ini tempat kita, kediaman kita. Jadi kita sudah mempunyai kediaman yang memang agak aneh lah. Agak berbeda maksudnya dari sebelumnya dia Adin ya. Karena kita melihat di belakang ini gambaran apa Ustadz menurut Ustadz? Ini susunan tingkatan. Ketika 1, 2, 3, 4 sampai di atas. Setiap manusia pasti punya proses dalam kehidupan. Ini seperti Ka'bah Ustaz. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Dinding Ka'bah. Jadi anggap aja kita live di Ka'bah. Mana tahu insyaallah nanti kita terpanggil ke sana. Insyaallah. Jadi saudara, kedatangan Ustaz Abdul Khair ke sini sebetulnya saya juga di sini mau menanyakan tentang Akong. Ya kan Akong ini mungkin mantan preman sudah saya panggil seperti John Garpu, Bang Len, kita suruh untuk memberikan gimana nih supaya Akong nih minta masukan, minta solusi, bahkan memberi nasihat untuk Akong. Maka kali ini bukan mantan preman. Kita minta pendapat solusi ataupun minta nasihat dari Ustaz Abdul Khair kepada Akong. Yang mana Akong ini kabur-kaburan Ustaz. Gitu ya? Ustaz gimana Ustaz? Saya merasakan malam ini beliau nonton ya. Kong, Ustaz Abdul Khair ini. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Khair. Khusus buat Akong, saya yakin Anda menonton live kami pada malam hari ini. Karena saya pantau juga beberapa waktu yang lalu, ketika beliau mengetahui ternyata apapun yang kau kontenkan itu sudah ditonton oleh beliau. Betul sekali Ustaz. Artinya beliau memantau, kayaknya agak risih mungkin dengan kita. Mungkin. Jadi Akong, jangan pernah risih dengan kami. Karena pada sesungguhnya kami datang bukan untuk membuat Anda risih. Betul. Tapi untuk membuat ketenangan dalam hati dan batin Anda. Ingat, guru saya pernah mengatakan, tiap-tiap tenang sudah pasti senang. Tiap-tiap senang belum tentu tenang. Karena banyak orang-orang yang diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala justru tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Masya Allah. Dia merasa dia hebat mungkin. Dia merasa dia memiliki ilmu mungkin. Dan dia merasa dirinya bahagia. Saya yakin belum tentu ada kebahagiaan dalam diri kita kalau engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atas hal ini saya pribadi Abdul Khair mengajak, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah. Karena tugas manusia adalah dakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin antum memiliki potensi yang luar biasa. Dan Anda merasakan ya, saya waktu itu saya menonton konten-konten ini, Akong ini sebetulnya orang baik ya. Sebenarnya. Sebetulnya orang baik.
Hanya saja ya mungkin di sekitar beliau Kita. atau mungkin hati yang tertuju kepada hawa nafsu sehingga dia lupa diri. Tuh kok. Ya kan? Jadi buat Akong, saya tahu Anda itu orang baik sebetulnya. Betul betul. Anda orang baik, Anda banyak melakukan kebaikan tanpa Anda sadari. Dan yang saya lihat juga, si Akong punya potensi sebetulnya. Si Akong. Ya, punya Ustaz, potensi. Andai ya, saya andai. Andai dia bertaubat nih kepada Allah. Kemudian beliau mendapatkan kenikmatan di dalam ibadahnya. Mendapatkan kenikmatan di dalam taubatnya. Saya yakin dia pun akan berpikir bagaimana keluarganya bisa bertaubat juga kepada Allah. Masya Allah. Teman-temannya bisa bertaubat juga kepada Allah. Keluarga terdekat siapapun dia ajak taat kepada perintah Allah. Dan tidak akan mungkin kalau dia sudah mendapatkan nikmat, tidak akan mungkin dia tidak memberikan nikmat juga kepada orang lain. Seperti itu. Masya Allah. Jadi Akung ini ketika dia seandainya tobat Ustaz, itu langsung bisa mengajak orang lain ya kalau dia merasakan nikmat itu ya. Sudah pasti gitu Ustaz. Pasti. Jadi tambah double ini Ustaz ya. Ya, begini ya. Gimana itu maksudnya? Akong ini sangat-sangat berpotensi maksud saya. Hanya saja Akong tidak mengetahui keuntungan yang dia dapatkan ketika dia mengajak manusia taat kepada perintah itu Allah. Ustaz. Apalagi kalau dia tahu ya kan. Jadi begini. gimana itu Ustaz? Dijelaskan. Begini kepada teman-teman semua dan khususnya buat Akong ya. Akong. Kong. Saya, Ilyas, tidaklah jauh lebih baik. Maksud saya kita itu tidaklah sempurna. Kita manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa. Pasti. Begitupun dengan engkau, wahai Akong. Nah, pasti. Engkau pasti merasa banyak dosa segala macam. Ya kan? Dalam hal ini, kalau kita merasa banyak dosa, sekarang alangkah baik dan bagusnya kita itu bertaubat kepada Allah. Walaupun kita itu banyak dosa, tapi dengan sungguh-sungguhnya kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa dan seluruh kesalahan-kesalahanmu yang dulu-dulu Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Makanya datangnya kami kemari mendekati antum wahai Akong ya. Akong. Intinya adalah mau mengajak Anda untuk taat kepada perintah Allah. Gitu. Karena kami merasakan nikmatnya, makanya kami mau mengajak. Nah, kalaupun nanti Akong terpanggil, Akong merasakan nikmat itu juga, nanti Akong tanpa kita suruh, Akong juga mengajak keluarga, begitu kan Ustadz ya? Karena tahu nikmat yang telah dirasakan. Masya Allah, jadi Ustadz Akong ini baik ternyata Ustadz ya? Yang saya lihat begitu, selalu orang baik. Mungkin karena dia segen aja Ustadz ya, tidak mau tidak biasa untuk berdekatan kepada orang-orang alim ulama. Coba kalau dia dekat ya kan, pasti dia merasakan, aduh keinginan juga saya terpanggil, tapi insya Allah nanti lama-lama nonton kita Ustadz terpanggil juga lah. Kita doakan, semoga Akong terpanggil hatinya. Tapi kalau seandainya dia tak terpanggil Ustadz, masih dia bersikeras, itu gimana Ustadz? Gini ya Mas, mungkin saat ini hawa nafsunya sedang digeluti oleh setan ya. Karena di dalam diri manusia punya setan juga. Pasti. Dalilnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang berbisik-bisik di hati manusia itu setan. Sehingga dia mungkin dalam keadaan kebingungan. Seandainya beliau tidak juga mau setelah kita ajak nih, tidak juga mau. Kayaknya kita perlu tantang ya. Nah ini Ustaz. Biar dia misalkan, alah nikmat seperti apa? Bagaimana saya udah nikmat seperti ini, kok saya uang banyak, saya bisa segalanya. Saya nggak percaya dengan hal-hal yang berbau dengan tobat itu. Udahlah nanti saja. Nah ini gimana Ustaz? Seandainya dia mempunyai prasangka seperti, bukan saya berprasangka buruk. Tantangannya seperti apa kalau menurut Ustaz? Pada dasarnya, kita kan tahu nih dia orang baik. Ya. Hanya saja terlalu awam. Ya, tidak mengerti dengan dunia ketauhidan, tidak mengerti dengan ya katakanlah agama tuh sangat tipis sekali. Iya. Ya kan? Nah, di sini saya akan tantang dan mencicipi beliau. Sebetulnya gaib itu ada apa enggak? Nah, Ya kan? Misal seperti ini. Biar dia tahu, oh malaikat itu ternyata ada. Oh setan itu ada. Jadi maksud alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman harus yakin dengan perkara gaib.
Harus Bukan cuman alam barzah saja, bukan titian mijan saja, bukan padang mahsyar saja atau siratal mustaqim, tapi ada sesuatu. Saya berpikir bagaimana kalau kita tantang beliau ini. Kalau memang dia benar-benar ya melawan ya, so hebat katanya segala macam, kita kubur dia. Maksud dikubur nih gimana Ustaz? Gini. Kalau kita dimasukkan ke alam kubur, ya pada saat itu biar dia merasakan betul bagaimana dinginnya tanah di alam kubur. Satu. Kemudian yang kedua, biar dia tahu apakah ada malaikat di alam kubur itu. Maksudnya merasakan siksa kubur? Enggak seperti itu juga. Tapi kalau ini kan cuman tes aja. Oh, tes. Hanya tes aja biar dia tahu bagaimana rasanya kesendirian ketika dia sendiri. Jadi dipendam. Layaknya orang yang sudah dikubur. Iya. Tapi ini dikubur secara hidup-hidup untuk merasakan bukti bagaimana alam di dalam itu. Bisa jadi. Tapi yang saya maksud di sini bukan cuma itu. Apa itu? Belajar dia merasakan kesendiriannya. Ya, bagaimana dia sendiri. Karena begini loh, kita hidup ini harus bersosialis. Harus. Bersosial, kita ini harus, saya aja butuh bantuan beliau, Bang Ilyas. Jadi jangan kita itu merasa hidup sendiri gitu. Iya, betul Ustaz. Ada sahabat, ada orang terdekat. Saya pengen tahu bagaimana kesendiriannya dia ketika di dalam alam kubur itu. Oke, saya potong Ustaz. Luar biasa ini saudara. Jadi ini Kong saya sedikit berikan. Mungkin Akong ini kan bahasanya tidak terlalu mengerti Ustaz. Mungkin dia merasa ini tinggi banget. Nah ini kita perjelas nih dengan versi Sapu Lidi. Jadi begini Kong, kalau seandainya kita mati, itu sudah pasti orang yang ngangkat. Kan nggak mungkin kita langsung ke kubur sendiri. Ya betul. Nah jadi anggap aja di sini Akong tanpa bantuan orang. Ya kan, mumpung masih udah kubur sendiri aja, ya kan. Udah saya sendiri masuk, udah gitu. Nah nanti Akong apakah selama ini merasa pahit hidup sepahit apa? Ataupun sekerasnya hidup sekeras apa sehingga tidak menemukan kekerasan. Nah, coba Akong yang belum pernah dicoba seperti dikubur tadi Ustaz. Mana tahu Akong nambah pengalaman. Apabila Akong kuat, mampu, ini saya akui. Berarti dia orang hebat. Kalau tidak merasakan apa-apa Ustaz. Iya, betul. Tetapi kali aja dengan tantangan yang Ustaz Abdul Khair maksud, sehingga Akong akan merasakan sesuatu yang tidak pernah Akong temui semasa hidupnya. Sehingga terpanggil untuk bertaubat kan gitu Ustaz? Iya betul. Karena kayaknya sulit sekali saya lihat hatinya tuh masih keras. Nah itu Ustaz. Masalahnya. Kayaknya ini adalah klimaksnya ini Opung. Klimaksnya. Memang apa yang kami ajukan tantangan ini memang ekstrim ya. Iya. Luar biasa ekstrim. Namun kalau tidak seperti ini Anda tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Iya. Jadi kita tanpa harus konflik Ustaz ya kan? Tuh. Kita tanpa harus gaduh. Udah kita pengen antum datang, udah ngobrol baik-baik, udah bagaimana kalaupun memang antum terpanggil secara langsung, nah itu suatu kebanggaan kita tanpa harus rasakan tantangan yang diberikan. Betul. Tetapi kalau memang antum datang dengan baik dan ingin membuktikan apa yang kita barusan sampaikan, boleh dengan cara antum nerima nggak tantangan yang kami berikan seperti yang dikubur tadi Ustaz? Ya. Iya kan? Iya. Kalau misalnya dia ini ya misalnya ngomong konsekuensinya apa gitu kan? Nah itu contoh gimana Ustaz? Ya kita harus bermusyawarah ya kan. Dia maunya apa ya kan? Yang penting saya ingin dia tuh tahu merasakan bagaimana kesepian yang sesungguhnya itu loh. Kalau kita sendiri di dalam kamar itu udah biasa ya. Sudah biasa makanya. Tapi kalau sendirian di alam kubur apa yang kau rasakan? Kalau ndak lisannya itu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu baru level 1 loh. Baru level 1. Iya. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Nah, gimana? Misalkan nih seandainya si Akong nih, Ustaz. Kok saya sendiri harus adalah misalkan siapa yang berani di antara menemani. Nah, nggak apa-apa, saya mau Ustaz. Mantap. Saya mau, ya serius mau lah. Nggak mungkin kita menjadi ya kita harus hargai beliau mau. Asalkan kita mau. Kalau dia sendiri atau beliau sendiri yang mau, seakan-akan kita ingin mengetes atau menguji dia aja. Nah, kita juga harus memberikan apa yang dia mau juga. Nah, kalau saya mau Ustaz. Bila perlu 5 meter ke dalam tanah. Mantap. Nah ini bener nih baru namanya tantangan. Nah iya kan gitu baru tantangan. Kalau kita memberi tantangan seakan-akan
Makanya tanpa harus gaduh, ya kan, tanpa harus konflik, tanpa harus apa-apa, udah kita harus pendem. Oke. Nah, Itu saya insya Allah yang akan menjadi jadi Bilalnya ya. iya, Bilal, dan saya akan menjadi, ini gimana nih Bang Ilyas, apakah 2 kubur apa dalam 1 kubur? 2 kubur lah, Dua jangan kubur satu ya. kubur nanti bertumbuk di dalam. Ya, 2 kubur. Tapi ingat kawan-kawan sekalian, ini jangan dilakukan tanpa pengawasan orang yang paham. Betul. Bahaya ya, apalagi mengadakan sumpah segala macam, ini tidak. Tapi kami hanya sekedar membuat atau ujian di dalam diri supaya menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, supaya dia tahu, ya kan? Jadi jangan keker dengan apa yang dia tahu saja. Iya, Kan? betul. Ngeri bahasanya. Jadi bukan hanya untuk ke arah Akong aja saudara, masyarakat juga ya kan yang merasa hidup sudah merasa paling hebat. Nah ini boleh juga ya kan, boleh juga apa ya, boleh Anda jadikan ini apa ya, edukasi ketika apa yang dirasakan Akong kalau Akong mau. Nah kan gitu, bisa menjadi contoh ke masyarakat. Mungkin dia tahan kapak, tahan tembak, tapi belum tentu tahan yang namanya dunia pergoiban. Nah, setelah di dalam itu akan dia rasakan bagaimana apa yang dia akan, seperti Ustaz Abdul Khair tadi, akan merasakan ketakutan. Bukan ketakutan dalam kamar, udah biasa sendiri. Nah, tapi ketakutan dengan dinginnya tanah, dengan berbagai macam apalah. Berani nggak, Kong? Nah, takutnya Kong ya harus berani lah. Kong. Ya. Gimana Kong? Kita ngobrol baik-baik, nanti ketemu si pondok Ustaz Abdul Khair. Gimana? Kan gitu. Saya memang nggak mau ngejar dia Ustaz. Mau saya ngejar Akong, biarkan dengan sendirinya, dengan hawa nafsunya dia pergi mau cari siapa, mau cari orang hebat, biarlah. Tapi saya yakin bahwasanya dia ini adalah orang baik Ustaz, seperti Ustaz katakan barusan. Agar beliau ini akan ada masa beliau ini akan terpanggil nanti Ustaz. Insyaallah. Dia ngomong-ngomong Ustaz nih, apa namanya itu Ustaz? Kabar-kabar bakal mau mencalonkan diri nih Ustaz. Mencalonkan di diri. 2004 ini. Begini. Gimana nih Ustaz? Tolong dijelaskan biar enggak simpang siur. Emang dapat kabar dari siapa? Kabar ini memang saya dapat dari santri. Oh, ya. Biar enggak simpang siur. Jadi, dulur-dulur semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Saya dapat amanah dari kiai saya untuk diangkat bahasanya. Beliau kepengen sekali saya naik ke anggota dewan DPRD kota. Itu permintaan beliau. Entah beliau dapat isyarah atau apa, namun beliau berbicara kepada saya. Insya Allah saya kepengen kamu berusaha di tahun 2024 untuk naik di anggota dewan DPRD kota Palembang, khususnya wilayah Pelaju dan SU2. Pelaju dan SU2. Jadi 2 kecamatan. Terus saya istikharah juga Bang Iya, saya istikharah minta sama Allah, ini gimana ya? Oh, ternyata memang benar, tampaknya untuk wilayah Pelaju dan SU2 sudah harus ada sosok seorang pemimpin. Mungkin saya adalah orang yang memiliki kriteria yang dimaksud Pak Kiai kami. Akhirnya saya istikharah dan saya setujui hal itu. Dan saya sekarang sudah masuk di ini loh, satu buah partai, partainya PKB Bang Ilyas. Udah masuk partai Ustaz? Udah masuk partai di PKB. Partai PKB Ustaz ya. Sebenarnya berat, ya kan? Kalau nak ditanya alasan segala macam visi dan misi, saya yakin Anda semua tahu. Dari tahun 2007 saya mulai dakwah, sekitar saya baru pulang dari pondok Bang Ilyas. Dari dulu kegiatan saya adalah mengayomi dan melayani masyarakat. Ya, sampai pada saat detik dan sekarang ini. Kalau visi misi yang lain, ya insya Allah sebenarnya gini Bang Ilyas. Gimana ya? Saya punya cita-cita. Saya pengen jadi presiden. Itu cita-cita saya. Mau jadi presiden, kalau tanpa jalan langsung jadi presiden nggak bisa. Nggak mungkin. Saya teringat omongan Pak Kiai kemarin. Pemimpin yang sejati dan pemimpin yang sesungguhnya adalah dia yang diangkat oleh rakyatnya. Bukan dia yang mengangkat sendiri, tapi diangkat oleh rakyatnya. Nah, alhamdulillah masyarakat di daerah saya sangat setuju. Dan mereka siap untuk mendukung saya. Sampai ke ranah presiden. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Amin. Karena kita ini cinta terhadap Indonesia
dan saya pribadi selalu membuat konten-konten yang tidak keluar dari budaya Indonesia. Karena kecintaan saya terhadap NKRI. Merah darahku, putih tulangku. Masya Allah. Nah itu yang mengilas maksudnya. Jadi kita doakan Ustadz Abdul Khair, semoga Allah berikan amanah Amin. kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Dan bisa dipegang amanah oleh beliau. Dan kita juga saudara sebagai warga di daerah Pelaju lah, khusus sama SU tadi, SU2 ya, SU2, ya kita harus bisa mensupport karena banyak orang mencalonkan diri dengan berbagai macam cara, seperti dana banyak sehingga dia merasa bisa. Sekarang bukan soal ini yang saya bahas, tetapi kita bahas tentang negeri ini banyak sekali orang kekurangan imannya, Ustadz. Akidah sudah dirusak dengan narkoba, dengan judi atau perjudian online. Sering saya sampaikan, hindari. Karena dengan menghancurkan Islam, bukan dengan menghancurkan masjidnya, Ustadz, bukan dengan membunuh kiainya, tetapi generasi muda yang sudah dirusak ini sudah hancur, Ustadz. Maka daripada itu saudara, kapan lagi kita harus bisa merubah kalau bukan dengan tangan kita, bukan dengan doa kita, bukan dengan keinginan kita bagaimana, tetapi dengan dukungan yang bisa kita jadikan ini bukti, inilah saya yang ingin merubah negeri ini. Bukan dengan uang, tetapi dengan pilihan kita, dengan iman kita, dengan doa kita untuk bisa mengangkat orang yang bisa kita katakan layak untuk memegang negeri ini atau bisa menjadi penyambung tangan lah ya untuk negeri ini. Nah, maka daripada itu saudara, kalau saya pribadi saya mendukung dengan 100% beliau, karena saya tahu beliau ini kalau saya katakan lagi tidak perlu, saya yakin orang-orang atau saudara tidak perlu dengan saya sampaikan, tetapi dengan cara pikir kita sendiri kita bisa menilai orang tersebut. Jadi jangan sampai saudara-saudara yang berada di sekitaran Pelaju, Tegal, SU2 tadi kan, termasuk itu kan, jangan sampai gara-gara uang sehingga kita, anak istri kita, anak keturunan generasi kita akan menyesal kemudian hari, Ustadz. Ya kan, gara-gara uang ini sekarang banyak serang pajar, Ustadz, sehingga merubah ini aja saya pilih, tetapi dia lupa bahwasanya ke depan anak-anaknya nanti akan dirusak dengan orang-orang yang zalim. Ini tuh salah satu tujuan saya sebetulnya Bang Ilyas. Bagus tuh, Ustaz. Menunjukkan bahwasanya saya ingin merubah mindset masyarakat sekarang. Banyak orang yang menggunakan uang segala macam itu hanya untuk kepentingan pribadi yang berujung seperti itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan gini loh. Kalau saya mau money politik lah kasarnya. Siapalah saya ya kan? Mau uang dari mana? Kedua, saya ini seorang dai. Malu bagi saya, masa saya masih menyogok orang lain untuk suara saya. Tapi pada dasar intinya adalah saya akan menunjukkan tujuan saya meluruskan mindset masyarakat seluruh Indonesia, bahwasanya 5 tahun itu bisa menjadikan diri Anda jauh lebih baik kalau Anda tidak salah memilih. Insyaallah. Seperti itu. Iya, itulah saudara yang kita harap ke depannya itu ya seperti itu. Jangan sampai pemimpin yang dititipkan kepada manusia ini salah, sehingga berkembang pesatlah kriminal, sehingga berkembang pesatlah kekurangan ilmu agama ini. Padahal ilmu agama ini penting sekali, Ustadz. Sehingga anak-anak kalau sudah paham, yang banyak tawuran ada nggak, Ustadz, anak pondok pesantren? Nggak ada. Kebanyakan yang tawuran SMP, SMA, SMP, SMK. Ini yang kebanyakan tawuran. Pondok nggak ada tawuran. Kenapa? Karena mereka dibekali iman, dibekali akidah, dibekali ilmu agama, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan atau tidak. Maka daripada itu saudara, kita harus bisa menjadikan pemimpin kita ini adalah orang yang bisa memegang amanah untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk menambah iman dan pengetahuan agama supaya tidak kehausan pengetahuan, Ustaz. Saya pernah mendengar dulu, Ustaz,
kalau nggak salah, tapi saya lupa. Dulu di negara Turki itu sempat masjid dijadikan museum. Sampai Islam mau dihancurkan di negeri itu, Ustaz. Dan tiba-tiba satu pesantren itu memang dibiarkan. Ternyata dia tidak tahu dari pesantren tersebut lahirlah seorang yang bisa merubah negeri Turki ini menjadi Islam kembali. Siapa itu? Itulah Erdogan. Masya Jadi saudara, bukan berarti ketika kita dari pondok untuk menjadi pemimpin tidak boleh, akan tergoda begini begitu. Itu hanya orang yang berpandangan yang hanya bisa menilai. Nanti dia bakal rusak, dia nanti bakal digoda, dia nanti akan berubah setelah jadi. Kalau kita punya iman, insya Allah tidak akan bisa kita digoda dengan berbagai macam. Yang jelas kita setelah duduk di atas itu atau di kursi tersebut, kita tetap niat kita Betul. seperti apa. Ya, jangan sampai menjadi janji manis ya Ustadz ya. Mudah-mudahan kita doakan. Tadi banyak Ustadz, saya dari Pelajo akan dukung 100% Ustadz Durhoy. Saya itu banyak Ustadz. Saya bantu, mana tadi? Saya akan dukung Ustadz di SU2. Ini juga banyak juga ya. banyak, nanti baca aja. Jadi ini saudara saya Ilyas ya, dulur-dulur semua yang menjadi saksi. Dan saya meminta kepada Anda semua bisa mewakili dengan saudara saya Ilyas. Andaikan ya kan waktu itu banyak kawan-kawan saya berbicara Ustadz itu dunia hitam. Ya kan, beliau begini-begini. Saya tahu mereka sayang sama saya. Tapi inilah pentingnya kita bersaudara. Inilah pentingnya kita bersahabat. Dan selama ini saya dengan Ilyas tidak pernah cacat hubungan kami. Alhamdulillah. Ya. Kami alhamdulillah baik sampai saat ini, menjaga hubungan baik. Andaikan nanti Allah Subhanahu wa taala ridho saya naik ke atas. Saya minta kepada teman-teman semua jangan lupa untuk mengingatkan saya dan senantiasa selalu mengingatkan saya. Dan alhamdulillah saya juga didukung dengan kawan yang modal imannya alhamdulillah ya. Dan beliau insya Allah bisa juga mengingatkan saya. Seperti itu Bang Yas. Saya memohon pada anda semua, dulur-dulur semua untuk senantiasa mengingatkan saya. Dan ingat, sekalipun saya naik nanti ke bab DPR, saya tidak pernah lupa untuk collab terus sama Bang Ilyas ya. Insya Allah. Jadi mau turun kemana, mau nak dukun santet yang mana, preman yang mana, justru dengan kita jadi pemimpin Bang Ilyas, kita bisa rekrut semua preman tadi. Kita rekrut semua pendukun-dukun ini tadi. Yang jelas kita bisa menciptakan seperti tempat belajar. Nah, itu kita bisa mengajak orang-orang yang tidak punya uang untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga kita bisa mempunyai tempat untuk siapapun sekolah di tempat kita. Nah, ini yang sangat kita harapkan saudara. Kenapa? Ustadz, ini jempol kita ini ada arti semua Ustaz. Iya. Kalau tangan ini bersatu, maka terpeganglah ini aqua Ustaz. Subhanallah. Iya kan? Tetapi kalau satu tidak akan bisa Ustaz. Kenapa demikian? Jempol ini melambangkan pejabat Ustaz. Pejabat ini kalau sudah berani ngacung jempol berarti kerjaannya sudah beres Ustaz. Subhanallah. Bagus itu. Tetapi telunjuk ini ada arti juga Ustaz. Petunjuk ini melambangkan orang kaya Ustadz. Sehingga ketika dia nunjuk apapun jadi Ustadz. Bikin pondok, bikin masjid, jadi ini orang kaya. Betul. Kalau kita orang susah, orang tunjuk nggak akan ada arti. Jari tengah atau jari manis ini jari tengah ya, ini melambangkan kiai ulama. Ya kan? Dia lebih tinggi. Ya kan? Dia yang paling tinggi di antara 5 ini. Ini melambangkan kiai ulama. Dan jari tengah atau jari manis ya, jari manis ini melambangkan anak muda Ustaz. Anak muda yang membimbing, ya kan? Dan kelingking ini melambangkan perempuan Ustaz. Maka daripada itu Ustaz, walaupun kecil-kecil begini ya kan, lubang apapun masuk gesit. Ini perempuan. Nah, tetapi apabila disuit jempol ketemu kelingking, maka jempol kalah Ustaz. Kebanyakan pejabat kalah kalau bertemu dengan perempuan. Tetapi perempuan akan kalah ketika bertemu dengan telunjuk. Karena perempuan tidak jauh dari uang. Maka dengan orang kaya dia kalah Ustaz. Karena dalam pikirnya uang. Nah, maka daripada itu saudara, jangan sampai ya kita sudah dikasih tahu nih makna-makna ini.
Kalau kita kompak, kita bersatu mendengarkan apa yang dikatakan kiai ulama, kita bisa mengawal atau membantu, mensupport, bahkan kita mendukung, memuliakan, maka kita akan akur. Nah ini, jadi ibarat negeri ini kalau kita kompak, kita bertanya pada alim ulama, maka insya Allah kita tidak akan pernah salah. Kita bisa akan kompak. Nah tapi sayang sekali banyak sudah hancur. Tapi mudah-mudahan kita doakan Ustaz Abdul Khair ini bisa memegang amanah suatu saat kalau beliau diberi kesempatan untuk duduk, dan kita akan bisa membuktikan ke depannya apa yang bisa dilakukan oleh Ustaz Abdul Khair. Dan tentunya yang kita harap dengan banyak sekali tempat belajar agama Ustaz, itu yang paling penting yang saya harapkan. Mudah-mudahan nanti ya kita doakan Ustaz Abdul Khair berhasil atau bisa naik di tahun 2024 ini. Saya sangat support, saya sangat mendukung. Kenapa? Karena saya tahu beliau. Jadi kalau orang lain yang menilai begini begitu, mungkin dia cuma melihat dohir. Walaupun sudah ngobrol, itu hanya dohir. Tapi kalau saya bukan dohir yang saya lihat beliau, tapi melainkan batin serta dohir lah, tentunya seperti itu. Ya mudah-mudahan saudara, kita ajak saudara, sepupu, pamali, siapapun. Ustaz Abdul Khair. Gitu. Masya Allah Ustaz. Jadi Akpong ini nanti kita tunggu kabar aja lah Ustaz ya. Kayaknya tahu saya, dia udah bingung nih. Tapi insya Allah siap mudah-mudahan. Nah iya, mana tahu Akpong kan, Kong datang. Setelah datang, mana tahu nanti kita bantu bareng Ustaz Abdul Khair, kita ajak yang sudah taubat-taubat. Ayo Ustaz, kami siap untuk bikin baleho, kami siap untuk ngangkat-ngangkat, kita siap untuk bersih-bersih, kita siap untuk ngangkat apa segala macam kan kita. Nah, ini kita perlu kekompakan. Insya Allah ya Ustaz ya. Insya Allah. Yuk kapan lagi Kong kita bersama menjadi tentara-tentara ulama, kita bersama menjadi tentara-tentara para alim ulama serta kiai. Nah ini udah kita. Yang kita harapnya bukannya apanya, Kong. Kita harap berkahnya. Insya Allah. Mana tahu nanti suatu saat ya kan, gara-gara mengangkat sendal ulama, kita bisa bertemu sama ulama tersebut ya kan Ustaz. Sehingga kita diajak lah. Yang jelas diajak ke surga lah, seperti itu Ustaz. Masya Allah. Baiklah saudara, terima kasih banyak. Ini mungkin saat ini kita mencari informasi Akong. Kita tunggu atau apakah besok Akong menelpon kita. Kalau menelpon kita, maka kita akan berkomunikasi dengan baik, berbicara dengan baik. Untuk saat ini tidak apa-apa, kita isi dengan bersilaturahim Ustaz Abdul Khair serta yang sebelum-sebelumnya. Mana tahu nanti saudara-saudara bisa bertemu Ustaz. Alamatnya di mana Ustaz? Tegal Binangun ya? Iya, Tegal Binangun. Mau bertanya-tanya seputaran agama dengan beliau. Masya Allah. Mungkin sampai di sini ada lagi yang mau disampaikan Ustaz? Cukup insya Allah. Cukup ya. Oke. Baiklah saudara, terima kasih banyak 1.300 yang menonton langsung. Kami mohon maaf ada silap kata salah yang tak bisa kami ketahui, kan namanya mulut Ustadz. Iya. Mungkin berapa jam udah Din? 1 jam? 38. Nah, udah 38 menit, mana tahu ada yang saya sampaikan ataupun Ustadz Abdul Khair yang tak berkenan di telinga untuk didengar. Kami mohon maaf ya. Mungkin sampai di sini aja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di